yang generasi muda lah, anak-anak pian, cucu-cucu pian ini, supaya nantinya diajak menguasai ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Jangan main game saja. Nah, jangan main game itu. Karena kalau anak main game nantinya beku, dan yang masuk adalah setan nantinya. Jadi programnya, marilah generasi kita mohon orang tuanya agar anak-anaknya nantinya diberi oleh Allah ilmu pengetahuan dan ilmu agama, sehingga dia nantinya bisa jadi ulama. Karena hanya yang menguasai ilmu pengetahuan dan ilmu agama ini yang nantinya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama COVID ini banyak orang tua yang membawa anaknya ke tempat saya, karena anaknya selama COVID ini hanya di rumah main game saja. Anak-anak yang ada SD yang konsultasi, ada yang SMP, ada yang SMA, bahkan ada yang mahasiswa. Yang mahasiswa ini konslet, bujur-bujur konslet dia. Akhirnya siang malam main game saja. Akhirnya seperti itu. Dari hasil penelitian, kalau siapa saja setiap hari dia main game itu lebih dari 3 jam sehari selama 120 hari, maka bahayanya seperti kecanduan narkoba. Seperti itu. Karena dia kecanduan main game, bahayanya melebihi bahaya narkoba. Dan saya ditakdirkan bisa memeriksa anak yang gara-gara main game sehingga mempengaruhi otak kanannya. Anak main game mempengaruhi otak kiri. Anak main game mempengaruhi otak bagian tengah di lobus temporalisnya itu. Anak main game nantinya bisa mempengaruhi cerebellumnya ini. Jadi kalau anak main game, supaya pian tahu, disuruh berhenti, tidak mau malah bahamok, otak kanannya yang kena. Anak main game, kemudian akhirnya pelajarannya menurun dan sering berdusta, maka otak kirinya yang kena. Anak sering main game, malas belajar, malas beribadah, otak bagian tengahnya. Yang paling berbahaya, anak kecanduan game, egonya sangat tinggi, itu suka bahamuk, egois, maka otak belakangnya. Dan karena saya bisa mendeteksi itu, akhirnya bisa mencarikan jalan. Salah satu jalannya membaca ayat Al-Quran, kurangi main gamenya. Demikian ceramahnya, karena kita dibatasi oleh waktu, maka kita sudahi.